Pagi, pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Baik teman-teman, di sini kami akan melakukan penjelasan. Di sini saya sebagai grup leader, yaitu Krisanto Grata Awibere, dan ini rekan-rekan saya. Saya Billy Jova Prawata sebagai toolman. Saya Cecilia sebagai parbu. Saya Adit sebagai mekanik 2. Saya Alvin sebagai mekanik 2. 1. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan penjelasan pada unit bulldozer, yaitu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu safety, karena safety itu sangat penting bagi tubuh kita. Kita sebelum melakukan pekerjaan, kita harus menjaga tubuh kita agar tetap lancar saat bekerja. Nah, safety yang kita gunakan di sini yang pertama yaitu safety helmet, yaitu melindungi kepala kita dari benturan-benturan besi-besi yang ada pada alat berat ini. Dan yang kedua safety gloves, melindungi tangan. Fungsi dari safety gloves ini yaitu untuk melindungi tangan kita dari serpian-serpian tajam yang ada pada komponen-komponen kecil di bagian unit bulldozer yang akan kita tuju ini. Dan yang kedua yaitu ketiga yaitu baju kursus yang didesain ada reflektornya agar kita terlihat pada saat cuacanya gelap. Dan yang keempat yaitu celana jeans. Fungsi celana jeans di sini agar melindungi kaki-kaki kita dari besi-besi yang ada pada unit alat berat. Nah, yang terakhir di sini ada safety shoes. Fungsi safety shoes di sini untuk menjaga kaki kita dari jatuhnya benda-benda berat yang tidak kita ketahui. Dan satu lagi, kita harus tetap waspada pada saat pengerjaan atau perbaikan unit yang akan kita kerjakan. Sekian penjelasan dari saya, kita akan menuju ke unitnya. Nah, unitnya di bagian depan sana. Nah, ini untuk engine-nya sudah diassembling. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan komponen-komponen yang bermasalah di sini karena sudah terlanjur di disassembling. Setelah itu kita akan melakukan assembling balik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah kerja diesel engine. Pada saat engine dihidupkan oleh motor starter akan menggerakkan piston bergerak dari TMA ke TMB atau piston akan turun. Nah, pada langkah kerja diesel engine yang pertama di situ adalah langkah hisap. Langkah hisap di sini dia akan menghisap udara dari air cleaner yang masuk ke ruang bakar. Nah, proses kerjanya gimana? Sekarang saya akan menjelaskan proses langkah kerja pistonnya. Pada saat engine bergerak dari TMA ke TMB, valve intake akan terbuka sehingga udara yang ada pada air cleaner dia akan terhisap masuk ke dalam. Nah, posisi valve exhaust akan
Nah, selanjutnya disusul oleh langkah kompresi atau langkah combustion. Langkah combustion di sini piston akan bergerak dari TMB ke TMA dan kedua valve akan tertutup. Sehingga yang terjadi di sini adalah udara yang telah diisap oleh piston akan dikompresikan lagi sehingga menghasilkan panas. Nah, panas di sini akan dilanjutkan oleh langkah fuel atau penyemprotan fuel dari nozzle atau injektor. Nah, pada saat udara sudah dikompresikan, injektor akan bersamaan menyemprotkan bahan bakar, sehingga yang terjadi di sini adalah pembakaran. Setelah pembakaran di sini akan terjadi langkah usaha. Nah, langkah usaha di sini piston akan bergerak dari TMA ke TMB, sehingga yang terjadi itu piston akan terdorong. Setelah piston terdorong akan disusul oleh langkah exhaust atau langkah pembuangan sisa-sisa pembakaran. Nah, pada langkah exhaust yaitu piston akan bergerak dari TMB ke TMA dan valve exhaust akan terbuka dan valve in akan tertutup, sehingga sisa-sisa pembakaran akan didorong oleh piston keluar ke exhaust manifold dan akan diteruskan ke muffler. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk langkah kerja diesel engine. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sistem lubricating pada engine diesel dan bagaimana cara kerjanya. Sistem lubricating di sini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu di sini oil pan atau tangki dari oli engine. Yang kedua di sini ada gear pump atau oil pump, dan gear pump ini akan mensirkulasikan ke block silinder dan heat silinder melalui regulator valve. Nah, untuk sistem cara kerjanya yaitu di sini di oil pan ada strainer sebagai saringan utama atau saringan sebelum masuk ke main filternya. Nah, oli pada oil pan akan dipompa oleh gear pump. Gear pump ini akan menuju ke termostat oil cooler. Nah, fungsi dari termostat oil cooler sini yaitu untuk mensirkulasikan oli engine yang berada pada oil gallery maupun pada heat cylinder, sehingga pada saat engine hidup dia akan disirkulasikan tetap di oil gallery atau heat cylinder. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, engine itu dia membutuhkan suhu kerja agar nah, fungsi termostat di sini untuk mensirkulasikan oli berada pada heat cylinder dan block cylinder sehingga mencapai suhu kerjanya. Sehingga ketika suhu kerjanya tercapai, dia akan mengembalikan oli ke oil pan. Itulah adalah cara kerja termostat oil cooler. Nah, yang selanjutnya di sini dia akan menuju ke main filter. Main filter di sini dia akan menyaring kotoran-kotoran yang akan disirkulasikan ke engine atau komponen-komponen di engine, yaitu block cylinder atau heat cylinder. Di block cylinder yaitu ada oil gallery, yaitu di bagian kisi-kisi sampingnya liner. Nah, di situ oil gallery berada. Nah, oil gallery juga akan disalurkan ke bagian silinder-silinder sehingga bisa melumasi piston pada saat bekerja naik turunnya. Nah, setelah itu regulator valve ini akan memompa ke bagian heat cylinder, yaitu di sini ada crankshaft, rocker arm, dan valve. Nah, setelah itu bagian yang paling tertinggi yang dipompa oleh gear pump ini yaitu di sini turbocharge. Dia adalah
komponen yang paling tinggi di antara engine-engine ini, sehingga dia membutuhkan pressure yang lebih tinggi sehingga bisa oil bisa naik nyampe turbocharge ini. Nah, pada sistem oil cooler ada satu komponen yang namanya bypass valve. Nah, di situ fungsinya itu agar pada saat engine sudah menempuh maksimal kerjanya, dia akan mengembalikan oil pada oil pan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya menjelaskan tentang air intake exhaust system. Nah, yang pertama ini dari pre-cleaner. Nah, ini gunanya untuk menghisap udara. Nah, terus diteruskan ke air cleaner. Air cleaner ini gunanya untuk menyaring udara. Nah, terus di sini ada turbo charge. Nah, turbo charge ini gunanya untuk menghisap udara bertekanan tinggi. Nah, di sini juga ada dash indikator. Dash indikator ini gunanya untuk kalau ada kotoran itu ada indikator yang menyala. Terus dari turbo charge ini juga diteruskan ke aftercooler. Aftercooler ini gunanya untuk pendingin udara sebelum masuk ke intake valve. Dari intake valve terus ke exhaust valve. Exhaust valve ini diteruskan ke muffler. Muffler gunanya untuk mendinginkan gas buang sebelum keluar ke exhaust pipe. Sekian, terima kasih. 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem bahan bakar dari diesel engine. Jadi, fuel system ini secara umum dibagi menjadi 4 komponen, yaitu ada fuel tank, kemudian ada pompa, ada filter, dan ada nozzle. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen dari FIP system. Jadi, perbedaan FIP system dari fuel system lainnya adalah di sini dia memakai governor. Nah, governor sendiri dibedakan menjadi 2, ada inline type dan distributor type. Perbedaannya apa? Jadi kalau inline type itu ada jalur-jalur tersendiri dan ini dibuat satu garis. Jadi ke nozzle-nya ini ada jalur-jalurnya sendiri. Kalau distributor type itu dia menggunakan sistem distribusi. Kemudian jalur dari FIP system ini yang pertama ini ada fuel tank, fungsinya sebagai tempat penyimpanan dari bahan bakar. Kemudian tidak hanya sebagai tempat penyimpanan, tapi fuel tank sendiri juga sebagai pendingin bahan bakar yang tidak masuk ke dalam nozzle. Kemudian di sini ada fuel supply pump. Dia sebagai tempat masuk pertama bahan bakar. Jadi ini fungsinya untuk meneruskan bahan bakar dari tank menuju ke komponen lainnya. Kemudian di sini ada fuel filter, fungsinya menyaring kotoran dan debu yang ada dalam bahan bakar. Kemudian di sini ada injection nozzle, fungsinya sebagai penginjeksian bahan bakar ke dalam ruang bakar. Terus fungsi dari governor sendiri adalah dia ini terhubung dengan pedal operator. Jadi dia ini memberikan sensor kepada FIP untuk memberikan pressure-nya tinggi atau rendah. Di sini ada CRI fuel system, dia menggunakan common rail. Terus untuk penginjeksiannya dia sudah memakai elektrik, yaitu ECU. Komponennya hampir sama, ada tangki, di sini ada pre-cleaner, ada main filter, kemudian di sini ada pompa dan ada nozzle juga. Nah, di sini ada HPCR fuel system, dia menggunakan common rail dan juga ada ECU-nya. Tapi di dalam HPCR ini dia menggunakan ECM, yaitu engine control
penjelasan video dari kami ucapkan terima kasih banyak. Atau ada yang kurangnya mohon dimaklumi karena di sini kita lagi sedang belajar atau sama-sama belajar.